Kisah ini bermula dari seorang wanita bernama Martha yang tengah berjuang mencari pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Berbagai usaha telah ia lakukan demi memperoleh penghasilan dan mempertahankan hidupnya. Hingga suatu hari kesempatan yang ia harapkan akhirnya datang ketika ia bertemu dengan sepasang suami istri yang mengelola sebuah peternakan. Pasangan tersebut menawarkan pekerjaan yang tampak sederhana namun menjadi harapan baru bagi Martha untuk memperbaiki nasibnya. Dengan penuh pertimbangan dan tekad, Martha pun menerima tawaran itu tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut akan membawa perubahan besar dalam perjalanan hidupnya. Setibanya di rumah tersebut, Martha disambut dengan ramah oleh sang pemilik rumah yang bernama Isabel. Ia kemudian diajak berkeliling untuk mengenal setiap sudut rumah sebelum akhirnya diantar menuju kamar yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ito ang bahay namin. Pakita ko sa iyo yung kusina. Ito ang kwarto mo. Pagpasensyahan mo na ha. Tidak lama setelah itu, Martha mulai diperkenalkan dengan pekerjaannya, yaitu membantu mengurus peternakan yang sebagian besar berisi ternak babi. Pada hari-hari awal bekerja, Martha kerap mengalami kesulitan. Ia belum terbiasa dengan bau dan kondisi peternakan, sehingga rasa jijik seringkali membuatnya mual hingga muntah. Meski demikian, Isabel tetap memperlakukan Martha dengan sikap yang baik dan penuh perhatian. Selama tinggal di sana, Martha juga selalu diberikan makanan yang layak dan lezat. Namun terdapat satu aturan yang harus ia patuhi, yaitu mereka tidak diperbolehkan makan lebih dulu sebelum suami Isabel yang bernama Ruth tiba. Momen tersebut sekaligus menjadi perkenalan pertama antara Martha dan Ruth. Dari sikap dan situasi yang terasa berbeda, perlahan muncul kesan bahwa pasangan suami istri itu seolah menyimpan rencana lain, bukan sekedar memperkerjakan Martha sebagai pekerja di peternakan. Pada suatu waktu, Ruth dan Isabel tampak sedang bermain futsal bersama. Namun di balik aktivitas tersebut, Ruth terlihat kelelahan dan menderita, seolah-olah ia hanya dimanfaatkan oleh Isabel tanpa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ekspresi wajah dan gerak tubuhnya memancarkan rasa tertekan yang sulit disembunyikan. Hari demi hari berlalu sejak Martha tinggal dan bekerja di tempat itu. Semakin lama perasaannya semakin tidak tenang karena ia mulai menyadari adanya kejanggalan dalam kehidupan pasangan suami istri tersebut. Suasana rumah dan sikap mereka kerap terasa aneh dan tidak wajar. Hingga suatu saat Isabel mengajak Martha ke sebuah ruangan tersembunyi. Di tempat itu, Martha diperlihatkan sebuah area yang menyerupai tempat pemujaan dengan suasana yang sunyi dan penuh kesan misterius. Sejak saat itu, kecurigaan Martha pun semakin menguat bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan darinya. Di tempat itu, rasa takut mulai menguasai Martha. Ia diliputi berbagai pertanyaan tentang apa yang sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pasangan tersebut. Kecurigaannya berubah menjadi kepanikan ketika Isabel tiba-tiba memulai sebuah ritual yang asing dan menyeramkan. Situasi itu membuat Martha kehilangan kesadaran hingga akhirnya pingsan. Saat tersadar, Martha mendapati dirinya sudah kembali berada di kamar, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, kejadian tersebut meninggalkan rasa cemas yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, terungkap pula latar belakang kehidupan Martha. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tinggal bersama kakaknya yang bernama Mary. Mary mulai menyadari perubahan sikap Martha yang semakin hari terasa tidak wajar. Kekhawatiran itu semakin besar sejak Martha menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Carlos. Karena merasa ada hal yang mencurigakan, Mary pun berulang kali mengingatkan adiknya agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pada malam berikutnya, Martha kembali diajak oleh Isabel untuk bermain futsal. Kali ini mereka bermain bertiga bersama Ruth. Sejak saat itu, Martha merasakan perubahan besar dalam dirinya, seolah-olah ia kehilangan kendali atas pikiran dan tindakannya sendiri. Ia mengikuti semua yang terjadi tanpa mampu menolak, meskipun hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman dan kebingungan. Situasi semakin memburuk ketika Ruth mulai bertindak di luar kendali.
Bahkan saat Isabel tidak berada di tempat, Ruth tetap mendekati dan mengajak Martha untuk bermain futsal. Kondisi fisik Martha pun kian memburuk. Wajahnya terlihat semakin pucat dan tubuhnya tampak lemah. Di sisi lain, Isabel terus melanjutkan ritual-ritual aneh yang ia lakukan tanpa henti. Tidak jarang ia juga mengundang orang-orang lain untuk ikut bergabung. Dari situlah tercipta rangkaian peristiwa yang menyerupai pesta futsal bersama, namun berlangsung dengan cara yang ganjil, tidak masuk akal, dan meninggalkan kesan mengerikan bagi Martha. Pada akhirnya Martha dinyatakan hamil. Waktu terus berjalan dan perutnya semakin hari semakin besar. Seiring dengan perubahan fisik tersebut, muncul dorongan kuat dalam diri Martha untuk melarikan diri dari tempat itu. Ia merasa yakin bahwa Isabel dan Ruth telah kehilangan kewarasan dan keberadaannya di sana hanya akan membahayakan dirinya. Namun upayanya untuk kabur terhenti ketika ia menyadari bahwa pintu rumah terkunci rapat dan tidak dapat dibuka. Dalam kondisi tertekan dan penuh ketakutan, Martha mulai mengalami halusinasi. Ia melihat sosok mayat Mary kakaknya tergeletak di atas pagar. Pemandangan itu mengguncang batinnya dan membangkitkan kenangan kelam dari masa lalu. Perlahan terungkaplah peristiwa tragis yang terjadi sebelum Martha bekerja pada Isabel. Saat itu, Martha pernah mengajak kekasihnya Carlos untuk menginap di rumah mereka. Namun di balik ajakan tersebut, Carlos memiliki niat lain, yaitu meminta uang kepada Mary. Ketika permintaannya ditolak, emosi Carlos memuncak hingga ia kehilangan kendali dan nekat menyingkirkan Mary. Kenangan inilah yang terus menghantui Martha, bercampur dengan rasa bersalah, ketakutan, dan tekanan batin yang semakin berat. Trauma mendalam menguasai diri Martha. Semua kejadian yang menimpanya terasa tidak adil dan seharusnya tidak pernah terjadi. Ia hanya berniat melarikan diri dari masa lalu yang kelam dan mencari pekerjaan demi bertahan hidup. Namun takdir justru membawanya terjebak bersama pasangan yang telah kehilangan akal sehat. Martha tidak diizinkan pergi karena anak yang sedang ia kandung telah menjadi bagian dari rencana mereka. Perlahan kebenaran terungkap. Tujuan utama Isabel dan Ruth mempekerjakan Martha bukanlah untuk bekerja di peternakan, melainkan untuk membuatnya hamil dan kemudian mengambil anak tersebut sebagai milik mereka. Kesadaran akan niat keji itu memicu amarah dan keberanian dalam diri Martha. Dalam kondisi terdesak dan penuh emosi, ia akhirnya melawan dan menyingkirkan kedua orang tersebut demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah berhasil melarikan diri, Martha menuju sebuah klinik terdekat untuk menjalani proses persalinan. Tak lama kemudian, bayinya pun lahir ke dunia dengan selamat. Martha dan anaknya berhasil bertahan hidup, namun luka batin dan trauma akibat rangkaian peristiwa mengerikan itu akan terus membekas dalam hidupnya, menjadi kenangan pahit yang sulit dilupakan sepanjang hidupnya. Lalu film pun selesai.